Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu ya. Ini untuk memperkenalkan atau lebih ya kepada tentang arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi tema kuliah hari ini atau saat ini adalah tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional. Jadi pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Saya yakin kalian semua pasti sudah mengikuti pendidikan kewarganegaraan itu sejak SMP. SD juga sudah, namanya budi pekerti. Itu juga tentang ada kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan Pancasila ya. Dulu sering digabung namanya PMP, pendidikan moral Pancasila. Kemudian ada PKN, pendidikan kewarganegaraan. Ada di sekolah-sekolah itu ada sendiri biasanya. Tapi untuk perguruan tinggi ini khususnya di kampus kita IBIKO School 1957 bahwa pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dipisah. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan nasional itu memiliki fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pendidikan nasional fungsinya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu pasal 3 Undang-Undang Nomor tahun 20 tahun 2003. Sekarang di dalam ada mata kuliah namanya mata kuliah wajib. Jadi MKDU. Pendidikan kewarganegaraan itu adalah bagian dari MKDU. Di dalam kurikulum pendidikan itu termuat ada mata kuliah dasar umum, yaitu pendidikan agama. Kemudian apa? Pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Ya. Kemudian bahasa Indonesia. Itu di pasal 37 ayat 1. Ya. Kemudian ada agama. Ya, tadi agama ya. Kalau di kampus kita masuk dalam KDU, tetapi lebih sifatnya itu adalah kecirian, yaitu mata kuliah kekosgoroan. Mata kuliah kekosgoroan ini diajarkan sama nilainya dengan MKDU, yaitu 2 SKS. Kenapa? Kalau kita lihat di perguruan tinggi lain ada kecirian, Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan, kemudian di Budi Luhur ada nilai-nilai luhur yang harus diamalkan. Kalau di kita ada nilai-nilai kekosgoroan. Jadi nilai kekosgoroan itu wajib untuk diikuti oleh semua mahasiswa. Kalian yang sekarang masih semester 2, 3, 4 dan sebagainya. Jangan sampai Anda nanti melupakan mata kuliah ini. Satu mata kuliah saja, yaitu mata kekosgoroan, akan mengganggu eksistensi kalian. Ya, itu yang harus kita pahami. Sekarang kembali ke pentingnya atau tujuan daripada pendidikan kewarganegaraan. Menurut pasal 37 ayat 1 Undang-Undang RI tahun nomor 20 tahun 23, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu adalah tujuan daripada kewarganegaraan, penjelasan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau visi daripada pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu sesuai dengan Kajian Dikti, bahwa ada tentang sumber nilai, ada pedoman penyelenggaraan,
ada mengembangkan kepribadian, ada pewarisan nilai-nilai. Misinya apa sih? Misi dari kewarganegaraan di perguruan tinggi itu yaitu untuk membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengerti hak dan kewajiban warga negara. Penting ini, jangan sampai orang haknya aja dituntut. Wajib. Kalau di negara kita ini masih mending ya, kita nggak ada wajib militer ya. Kalau di negara-negara lain ada wajib militer. Baru umur 18 tahun dia harus masuk militer. Kemudian ada penyanyi Korea Selatan, dia harus absen menyanyi karena dia harus mengikuti pendidikan militer, wajib militer di Koreanya, di negaranya. Di kita enggak. Tapi meskipun kita nggak ada wajib militer, tetapi sebagai warga negara kita wajib membela apabila terjadi, ya misalnya jangan sampai ya terjadi huru-hara peperangan, tentara kurang, kita wajib untuk membela negara. Dan bentuk apa? Ya mungkin kalau tentara bersenjata kita pakai dengan cara yang lain yang bisa kita lakukan kemudian. Itu adalah misi daripada pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu menerapkan ilmu secara bertanggung jawab. Jadi kalau di kita tentara tangguh senjata, di kita ya menggunakan ilmunya ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu dilakukan, itu ada kompetensi yang dikuasai. Jadi dengan mempelajari atau kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi ini, mahasiswa diasah untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual ya. Kemudian ada mengantarkan mahasiswa selaku warga negara yang baik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk tadi bela negara dan cinta tanah air. Cinta tanah air sekarang ini bisa diwujudkan apa? Yang beli produk-produk dalam negeri itu salah satu wujud cinta tanah air ya. Kalau kita mengatakan cinta tanah air, tapi kita nggak ada, kita beli barang-barang dari luar negeri, ya itu hak memang. Itu adalah wawasan kesadaran bernegara ya, bela negara dan cinta tanah air ya. Kemudian ada wawasan kebangsaan, yaitu meningkatkan kesadaran berbangsa, mempunyai ketahanan nasional. Jadi mahasiswa itu dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, dia akan meningkatkan pola pikir, sikap komprehensif, integral pada seluruh aspek kehidupan nasional dan berjiwa demokratis ya. Itu adalah visi daripada secara gamblang sesuai dengan tadi skep Dirjen Dikti. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini, di kampus-kampus Indonesia ini, yaitu yang pertama agar mahasiswa memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara yang terdidik. Kemudian memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara. Nanti ini jangan dianggap remeh tujuan ini. Nanti di UTS lo sampaikan apa tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ya, Anda harus paham tujuan pendidikan kewarganegaraan itu di perguruan tinggi. Itu jelas-jelas ada visi, ada misi, dan juga ada tujuan. Ya, kita selanjutnya yang
kita harapkan dari ada pendidikan kewarganegaraan ini, mahasiswa benar-benar menguasai ya kaidah-kaidah kebangsaan. Berbeda kalau di tingkat SMP, SMA paling kita hafalan saja, tapi di tingkat perguruan tinggi kita harus menjadikan mahasiswa yang demokratis, kritis, dan objektif dalam mensikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat. Nah, coba deh Pak, nanti saya tanya kepada kalian, baru saja terjadi pemilu. Nah, tolong, bagaimana pendapat Anda tentang pemilu 2024? Jawaban Anda tunggu di YouTube ini. Ya, saya harap Anda berkomentar, like, dan subscribe di YouTube kita. Ya, jadi tujuan kita daripada pendidikan kewarganegaraan ini mengajak mahasiswa berpikir kreatif, ya, kritis dan objektif. Ini pemilu kok begini? Ada apa alasannya gitu loh? Pemilu jangan begini. Itu harus ada standar-standar. Kita harus berpikir kreatif. Ada boleh mensikapi hal yang memang contohnya pemilu telah selesai, belum sih. Jadi kalau kita bicara pemilu, apa tanya tentang kepala kalian ya? Pemilu legislatif, bagaimana menurut Anda? Nah, tolong jawabannya, komentar Anda tentang pelaksanaan pemilu yang baru saja terjadi ya. Jadi kita kembali lagi tadi mahasiswa harus kritis. Kalau kita mau mempelajari atau belajar tentang pendidikan kewarganegaraan ini, bukan kita mempelajari kayak apa undang-undang, apa lain sebagainya itu ya. Jadi dasar hukumnya dari pendidikan kewarganegaraan adalah undang-undang dasar ya, undang-undang dasar 1945. Jadi kalau dulu di tingkat, kalau Anda masih SMP, SMA itu kan suka digabung ya. Nah, sekarang hanya lebih konkret lagi, pendidikan kewarganegaraan ini bagaimana Anda punya hak warga negara. Haknya apa sih? Hak warga negara dan kewajibannya apa? Anda harus bisa membedakan hak dan kewajiban warga negara. Ya, Anda jangan menuntut hak-hak seperti ini misalnya. Tapi harus Anda mempunyai rasa memiliki rasa kepedulian. Ya, ini kita secara teori ya, hal-hal pendidikan negara ini di dunia juga ada. Jadi bukan hanya Indonesia aja. Misal di Amerika itu ada namanya pendidikan civic education ya. Di Amerika itu. Kalau di Inggris itu namanya citizen education. Nah, kalau di Timur Tengah itu ada kalimatul muwatanah tarbiyatul watoniyah. Itu pendidikan kewarganegaraan juga. Namanya talimatul muwatanah tarbiyatul watoniyah. Itu kalau di Arab Saudi, di Turki. Jadi memang semua harus mempelajari tentang arti pentingnya menjadi warga negara. Ini kan warga negara apa itu? Nah, penduduk apa itu? Ini harus memiliki. Di Meksiko juga ada namanya education civics. Kalau di Australia ada civic social studies. Ya. Jadi di Rusia ada juga yang tentang pendidikan kewarganegaraan. Tulisan namanya Obsesvovedini di Rusia itu. Kalau di di Afrika itu namanya life orientation. Indonesia pendidikan kewarganegaraan. Ini yang jadi bukan hanya kita, bukan ini aja Indonesia aja yang mengajarkan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakatnya. Kalau di Indonesia itu tujuannya itu jelas, yaitu salah satunya mengembangkan kepribadian yang tentunya adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai yang berlandaskan kepada moral, agama, dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Jadi
materi pendidikan kewarganegaraan ini kan hubungan antara warga negara dan negara. Ini kita ya. Apa sih materi yang dibahas dalam pendidikan kewarganegaraan? Yaitu adanya hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara. Ya. Bela negara ini tadi saya sampaikan, di kita masih mending ya. Nggak ada wajib militer ya. Di Amerika 17 tahun, 18 tahun. Kalau nggak wajib militer, kejar-kejar. Ya, tadi Bapak kasih contoh di Korea. Lagi penyanyi BTS ya. Dia lagi nyanyi. Nggak bisa dipanggil. Negara memanggil untuk pendidikan wajib militer. Lepas tuh nyanyinya. Tampil di pendidikan keluarga negara wajib militer. Jadi mata kuliah pendidikan negara itu sangat penting ya. Ini ada nanti mata kuliah ini dikatakan dengan pendahuluan bela negara. Ini komponen yang tidak dipisahkan dari pengembangan kepribadian, menjadi pribadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Ya, jadi dari simpulan dari materi ini, dari pendidikan kewarganegaraan ini, saya simpulkan dari tujuan, visi, misi. Ya, Anda bisa menjawab atau menyimpulkan dari sebelum Bapak mengakhiri forum ini, Bapak titip pertanyaan. Ya, satu saja tadi, karena kalian ini adalah yang baru saja memilih dalam pemilu, bagaimana Anda menyalurkan hak-hak politik Anda dalam pemilu? Maksud saya bukan kepada milih siapa, gimana aspirasi Anda terhadap pemilu yang baru saja terjadi. Katanya pemilu demokratis, demokrasi apa? Ingat, Bapak tunggu jawabannya di komentar ya. Share, like, dan kasih komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk YouTube kita ini. Oke, kita ketemu di mata kuliah berikutnya. Sekarang dia ada pengantar pendidikan kewarganegaraan. Selamat ya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.